di bagian yang lain, beliau di subjudul yang lain, masih dalam Jamaah Satu Hati ini, beliau mengangkat tentang fenomena yang bisa terjadi sekalipun ini merupakan jamaah satu hati. Ya, sangat ideal, tetapi kadang ada fenomena keletihan spiritual. Ya, atau biasa disebut dengan al-futur. Ya. Beliau mengawali kalimatnya dengan begini. Karena ketaatan kepada pemimpin, ya, tadi termasuk bagian dari iman, maka ia juga bisa bertambah dan berkurang. Jadi ketaatan dalam berorganisasi pun ya, itu sudah sama-sama kita pahami sebagai bagian dari iman kita. Karena itu layaknya iman ya yazid wa yanqus, sebagaimana difahami oleh para ulama, ya, bisa berkurang dan bertambah. Tetapi ada catatan, namun harus tetap mengikuti tunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika semangat kita turun, tapi turunnya itu tidak sampai kemudian kelewat batas, keluar dari sunnah. Ya mungkin ada kejenuhan, itu manusiawi. Ya ada kemalasan, itu manusiawi. Tapi pelampiasannya jangan melakukan pelampiasan yang di luar sunnah. Ya mau berhibur boleh dalam Islam. Ya berhibur, cari hiburan, mau apa, melakukan perjalanan wisata dan itu sah-sah saja untuk menghibur, untuk ya mencari menyegarkan gitu, atau menyegarkan hati jiwa ini. Tetapi jangan sampai dalam mencari sarana penyegaran jiwa itu sampai kemudian keluar dari sunnah. Nah, karena itu Rasulullah memberikan panduannya ini. Ya, kata beliau, likulli amalin sirratun. Ya, setiap amal itu ada waktu semangatnya. Walikulli sirratin fatratun. Dan setiap masa semangat ada masa lesunya. Ini manusiawi. Ya, yang tidak manusiawi apabila pada saat lemah atau lesu itu kemudian kebablasan dan kemudian nggak bisa kembali. Nah, karena itu sebagian ulama dakwah itu mengatakan area yang paling berbahaya dalam perjalanan dakwah itu adalah rest area. Rest itu diperlukan, ya, rest itu diperlukan. Tapi jangan terlalu lama di rest area, ya. Kalau terlalu lama nanti nggak bisa bangkit lagi, nggak bisa kembali. Maka secukupnya sekedar untuk menyegarkan kembali jiwa-jiwa kita yang letih, dan itu sangat manusiawi. Karena itu Rasulullah SAW memberikan arahannya, faman kanat fatrahu ila sunnati, barang siapa masa lesunya ya cenderung kepada sunnahku, maka dia beruntung, faqad aflaha, dia beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka, dan barang siapa yang masa lesunya cenderung kepada selain itu, artinya ya masuk dalam area katakan melanggar syariah, melanggar sunnah dan lain sebagainya, maka ia binasa, kata Rasulullah SAW. Nah, karena itu Abu Darda, ya, Abu Darda itu salah seorang sahabat yang memiliki aktivitas dakwah yang sangat luar biasa. Beliau aktif di Syam, ya, waktu itu. Nah, beliau mengatakan, saya menyegarkan jiwa saya ini dengan sesuatu dari kebatilan dalam tanda kutip. Ya, bukan maksiat. Beliau menyebut penyegaran yang mubah yang dibolehkan itu dengan kata kebatilan. Ya, untuk supaya jiwa saya ini kembali semangat lagi gitu. Nah, itu salah satu terjemahan dari Abu Darda ketika menerjemahkan hadis ini. Ya, kira-kira ya hal-hal yang mubah tadi itu masih berada di dalam koridor sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini diserahkan kepada kita semua bagaimana menyiasati hati ini, asalkan dalam siasat hati itu untuk mencari penyegaran itu
masih berada dalam koridor sunnah, dan itu berarti di malah dianjurkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah urgensi mengelola atau memanage masa-masa lesu dan jenuh dalam kehidupan kita. Ini kalau kita tidak menyadari ini, kadang-kadang dari sini kita bisa terpleset, ya, karena ya fitrah manusia, karakter manusia itu ya memang senang bersenang-senang terus gitu, ingin bersenang-senang terus, ingin ya hidupnya ya tanpa terikat, tanpa ada beban dan lain sebagainya. Tapi itu berbahaya. Nah, karena itu beliau mengingatkan tentang urgensi mengelola atau memanage masa-masa lesu dan jenuh ini. Ya, barangkali kenapa kemudian ada sebagian kita yang tidak memiliki semangat dalam berdakwah ini, ya mungkin karena tidak pandai mengelola masa-masa lesunya sehingga tidak bisa bangkit kembali. Nah, kiatnya seperti disampaikan, diisyaratkan oleh Rasulullah SAW adalah selalu ya mengikat ya, iman yang naik dan turun itu dengan sunnah Nabi, sebagaimana tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mengikat iman yang naik turun itu, boleh iman naik turun, tapi jangan sampai ketika turun itu keluar dari sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, menahan diri dari keinginan untuk lepas kendali yang menyebabkan kelengahan, egoisme, dan pertengkaran yang menyebabkan hilangnya pahala amal jamaah. Nah, di sini beliau menekankan pada bagaimana kita bisa menahan diri. Ya, dalam interaksi kadang kita mungkin bergesekan dengan teman, bergesekan dengan orang lain, ya biasanya terkait dengan kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus pandai mengendalikan diri. Kalau tidak bisa menahan diri, bisa jadi gesekan kita itu menyebabkan kita kehilangan semangat dalam dakwah ini. Kadang ya, ada fenomena sebagian orang berurusan dengan temannya, urusan bisnis, karena urusan bisnis akhirnya ngambeknya kepada dakwah, berhenti berdakwah dan lain sebagainya. Ini namanya tidak bisa mengelola masa-masa lesu tadi. Nah, di sini beliau kata menahan diri itu harus digarisbawahi.